Bayangkan sebuah pagi di Alexandria, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Matahari baru naik dari balik laut Mediterania, menyinari kota yang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Di sana berdiri perpustakaan megah yang menjadi mimpi setiap cendekiawan, dan mercusuar Parus yang menjulang hampir 120 meter, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Namun di balik kemegahan itu, Mesir sedang berada di ujung zaman. Sebuah kerajaan tua yang gemilang, kini dikendalikan oleh dinasti asing dan diintai oleh kekuatan baru yang haus ekspansi, Romawi. Inilah panggung besar tempat seorang perempuan muda bernama Cleopatra VII nantinya melangkah, menghadapi dunia yang penuh krisis, ambisi, dan perebutan kekuasaan. Di masa menjelang kelahiran Cleopatra, Mesir bukan sekadar tanah piramida dan sungai Nil. Mesir adalah lumbung gandum Mediterania, kekuatan ekonomi yang luar biasa kaya. Ratusan kapal berangkat dari pelabuhan Alexandria setiap tahun, membawa gandum, kertas papirus, emas Nubia, kaca, parfum, dan barang-barang mewah lainnya ke seluruh dunia kuno. Karena itulah, Mesir menjadi rebutan. Bagi para penguasa Romawi, menguasai Mesir berarti menguasai suplai pangan untuk jutaan penduduk Roma. Tetapi masalahnya, Mesir bukan lagi kerajaan Firaun asli. Sejak penaklukan Alexander Agung pada abad ke-4 SM, Mesir diperintah oleh dinasti Yunani Makedonia yang dikenal sebagai dinasti Ptolemaik. Keturunan asing, budaya asing, politik asing, tetapi memerintah Mesir sebagai Firaun. Dinasti Ptolemaik sering digambarkan seperti drama istana yang tak pernah berhenti. Saudara menikahi saudara, adik membunuh kakak, ibu meracuni anak, tante menjebak keponakan. Semua dilakukan demi satu hal, tahta Mesir. Mereka berbahasa Yunani, hidup di istana bergaya Helenistik, memuja dewa-dewa Mesir dan Yunani sekaligus, dan menganggap diri mereka pewaris legitimasi Firaun, meskipun darah mereka bukan darah Mesir. Sebagian dari mereka adalah penguasa hebat, sebagian lagi tenggelam dalam kemewahan dan kelalaian. Tetapi pola utamanya sama, kekuasaan harus tetap berada di dalam keluarga. Bahkan, untuk memastikan tahta tidak jatuh ke tangan orang luar, mereka menerapkan tradisi yang ekstrim, pernikahan antar saudara kandung. Karena sistem inilah, Cleopatra kelak menikah dengan kedua adik laki-lakinya demi mempertahankan legitimasi tradisi. Sejarah keluarga ini adalah sejarah konspirasi tanpa akhir. Ketika Cleopatra lahir, Alexandria adalah salah satu kota terbesar dunia kuno, pusat peradaban yang menyaingi Babilonia, Roma, dan Athena. Disinilah perpaduan Mesir dan Yunani membentuk identitas baru. Di Alexandria berdiri Perpustakaan Alexandria, pusat penelitian terbesar dunia, museum, mauseon, lembaga akademik elit tempat filosof, matematikawan, dokter, dan astronom berkumpul, mercuan Pharos, simbol kejayaan teknologi dan arsitektur, istana kerajaan yang luas, terletak di tepi laut, lengkap dengan kebun eksotis, taman seni dan ruang administrasi yang rumit. Namun Alexandria bukan hanya pusat ilmu dan seni, kota ini juga pusat intrik. Para bangsawan, jenderal, pejabat istana, dan keluarga kerajaan terus bersaing merebut pengaruh, seringkali menggunakan mata-mata, suap, bahkan pembunuhan. Di tempat seperti inilah Cleopatra dibesarkan. Lingkungan yang keras, intelektual, dan penuh persaingan. Perpaduan yang membentuk kecerdasan dan kelicikan politiknya. Ketika Mesir semakin sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri, sebuah kekuatan baru sedang menelan dunia sedikit demi sedikit. Republik Romawi. Roma baru saja memenangkan Perang Punisia,
mengalahkan Kartago, menguasai Yunani, dan menaklukkan daerah-daerah sekitar Mediterania. Dalam pandangan elit Romawi, Mesir adalah hadiah besar berikutnya. Tapi, Mesir bukan sekadar sasaran biasa. Negeri ini adalah produsen gandum terbesar di kawasan. Negara kaya dengan pajak dan perdagangan yang melimpah. Wilayah strategis di jalur Mediterania hingga Laut Merah. Roma tahu satu hal, siapa menguasai Mesir, menguasai jalur makanan dan kekayaan dunia kuno. Namun, ada satu masalah. Mesir masih berdaulat di bawah dinasti Ptolemaik. Dan selama keluarga itu tetap stabil, Roma tak bisa begitu saja masuk. Masalahnya bagi Mesir, keluarga itu tidak pernah stabil. Menjelang era Kleopatra, Mesir mengalami krisis demi krisis. Pemberontakan rakyat, ketidakpuasan pada pajak, ketidakadilan, dan perebutan kekuasaan membuat banyak wilayah meledak dalam pemberontakan, konflik dinasti. Ptolemas XI, Ptolemas XII, hingga Ptolemas XIII, semuanya terlibat dalam kudeta dan pembunuhan internal. Kleopatra lahir ke dalam dunia di mana saudara kandung dapat berubah menjadi musuh. Ketergantungan pada Roma. Ayah Kleopatra, Ptolemas XII Auletes, berutang besar kepada para politikus Roma untuk mempertahankan tahta. Ketika rakyat menggulingkannya, ia melarikan diri ke Roma dan meminta bantuan. Balasannya, Mesir harus tunduk secara ekonomi. Sejak saat itu, Mesir bukan lagi sepenuhnya independen. Roma merayu, menekan, mengatur, dan mengawasi seperti cakarnya sudah menempel di pintu istana Alexandria. Kleopatra lahir sekitar tahun 69 sebelum Masehi, pada masa ketika ketegangan dunia sedang berada di titik sangat panas. Beberapa peristiwa besar sedang terjadi. Roma sedang dalam perang saudara antara Pompei, Julius Caesar, dan pihak-pihak politik lainnya. Mediterania dipenuhi oleh bajak laut, mengganggu jalur perdagangan Mesir. Inflasi dan korupsi merusak ekonomi Alexandria. Rakyat Mesir muak pada raja asing yang hanya memakai mahkota Firaun demi kekuasaan. Dinasti Ptolemaik pecah dari dalam, saudaranya saling menjatuhkan. Dunia seperti berada dalam pusaran besar, dan di tengah pusaran itu, seorang gadis kecil kelak menjadi salah satu penguasa paling terkenal sepanjang sejarah. Untuk memahami kebesaran Kleopatra, kita harus memahami konteksnya. Ia bukan muncul dari peradaban stabil. Ia bukan ratu yang mewarisi kerajaan yang tenang. Ia bukan sosok yang hanya menumpang pada kecantikan seperti stereotip kisah lama. Kleopatra muncul karena krisis dinasti menciptakan kekosongan kepemimpinan. Roma mulai masuk dan seseorang harus menegosiasi masa depan Mesir. Saudara-saudaranya saling berebut, tapi hanya Kleopatra yang memiliki kecerdasan politik matang. Mesir membutuhkan pemimpin yang mampu menghadapi dua dunia, Yunani Mesir dan Romawi. Sejarah kadang menciptakan orang besar karena keadaan memaksa mereka menjadi besar. Kleopatra adalah contoh sempurnanya. Di siput waktu sejarah manusia, Kleopatra lahir pada era yang penuh gejolak. Namun dari masa-masa sulit itu, ia akan membuktikan dirinya bukan sekedar ratu biasa. Ia akan menantang kakaknya sendiri. Ia akan menghadapi para jenderal Romawi yang haus kuasa. Ia akan berhadapan dengan dua tokoh terbesar dunia, Julius Caesar dan Mark Antony. Ia akan mencoba menyatukan kembali kejayaan Mesir, dan ia akan melawan imperium terbesar zaman itu. Kleopatra bukan legenda karena romantisme. Ia legenda karena politik, strategi, dan identitasnya sebagai pemimpin yang cerdas, terampil, dan tak kenal takut. Dengan demikian, panggung sejarah telah dibentuk. Dunia sedang bergejolak, Mesir berada di ambang kehancuran, dan dinasti Ptolemaik berada di ujung pedang. Di tengah semua itu, lahirlah seorang ratu yang akan mengguncangkan sejarah. Pada tahun sekitar 69 sebelum Masehi, di sebuah istana megah di Alexandria, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak namanya menggema sepanjang sejarah, Kleopatra VII, Thea Philopator. Tidak ada catatan resmi tentang hari kelahirannya. Tidak ada prasasti besar yang menyatakan tanda-tanda keajaiban.
Namun dunia saat itu sedang berada dalam pusaran yang tak menentu. Dan dalam pusaran itu, seorang ratu lahir untuk mengubah nasib Mesir. Istana kerajaan tempat Kleopatra tumbuh bukanlah tempat penuh kehangatan atau kasih sayang keluarga. Istana itu adalah labirin intrik, tempat setiap langkah bisa menjadi awal kebangkitan atau kehancuran. Ayah Kleopatra dikenal sebagai Ptolemei XII Auletes, seorang raja yang lebih sering digambarkan sebagai pemusik berbakat daripada pemimpin kuat. Namanya sendiri Auletes berarti pemain seluring, julukan yang tidak selalu dianggap positif. Ia dikenal lemah dalam pemerintahan, mudah dipengaruhi oleh Roma, dan terjebak dalam hutang politik. Ibu Kleopatra tidak tercatat secara jelas dalam sejarah, tetapi beberapa sumber menyebut kemungkinan ia adalah seorang perempuan bangsawan Mesir, bukan keturunan Yunani. Jika benar, maka dari ibunya lah Kleopatra mendapatkan darah Mesir yang membuatnya lebih dekat dengan rakyat dibandingkan raja-raja Ptolemaik lainnya. Kleopatra tumbuh bersama beberapa saudara, Ptolemei XIII yang kelak menjadi suami sekaligus musuh, Ptolemei XIV, adik laki-laki lain yang juga akan menikahinya demi tradisi dinasti, Arsinoe IV, saudari ambisius yang kelak memperebutkan tahta, Berenice IV, kakak tiri mereka yang pernah mengusir ayah mereka dari Mesir. Istana keluarga ini sangat berbeda dari dongeng kerajaan. Di sini setiap saudara adalah pesaing. Setiap pesta bisa menjadi awal perebutan kekuasaan. Setiap senyum mungkin menyembunyikan niat pembunuhan. Dan Kleopatra sejak kecil melihat semuanya dengan mata tajam. Meski hidup di tengah intrik keluarga, Kleopatra mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa diberikan dunia kuno. Sebagai putri raja yang tumbuh di Alexandria, kota para ilmuwan, ia dibesarkan bukan sekedar untuk menjadi bangsawan, melainkan seorang pemimpin. Kleopatra belajar di bawah bimbingan para filsuf, matematikawan, ahli bahasa, sejarawan, astronom, dan guru-guru retorika terbaik. Kleopatra menguasai lebih dari 8 bahasa, termasuk Yunani, Mesir, Latin, Ibrani, Aram, dan beberapa dialek regional. Keahliannya berbahasa Mesir membuatnya istimewa. Raja-raja Ptolemaik sebelumnya memerintah Mesir selama hampir 300 tahun. Namun hampir tidak ada yang mau berbicara dalam bahasa Mesir. Kleopatra adalah satu dari sedikit penguasa dinasti itu yang benar-benar menguasainya. Ini bukan sekedar soal bahasa, ini soal politik. Dengan memahami bahasa Mesir, Kleopatra mampu berbicara langsung dengan rakyat, membangun citra sebagai Firaun sejati, menjalin dukungan dari para pendeta dan bangsawan lokal, memerintah bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai bagian dari Mesir. Di usia yang masih sangat muda, Kleopatra sudah menunjukkan ketajaman intelektual yang jarang dimiliki penguasa perempuan di zamannya. Jika perpustakaan Alexandria adalah sekolah ilmu pengetahuan, maka Istana Alexandria adalah sekolah politik. Kleopatra tumbuh di prasaran di mana kesetiaan bisa dibeli, mata-mata berjalan di koridor istana, saudara bisa menjatuhkan saudara, Romawi bisa masuk kapan saja, dan rakyat Mesir bisa memberontak bila kehilangan harapan. Di usia yang masih sangat muda, Kleopatra sudah melihat ayahnya digulingkan oleh rakyat. Ia melihat bagaimana kakak tirinya, Berenice IV, mengambil tahta saat Ptolemei XII melarikan diri ke Roma. Ia melihat bagaimana ayahnya kembali berkuasa setelah membeli dukungan Romawi dengan uang yang sangat besar. Dari semua itu, Kleopatra belajar 3 hal penting. Kekuasaan butuh kecerdasan lebih daripada darah kerajaan. Roma bukan sekutu. Roma adalah kekuatan yang harus diwaspadai. Keluarga bisa menjadi musuh paling berbahaya. Saat Kleopatra tumbuh remaja, ia sudah berbeda dari saudara-saudaranya. Sementara sebagian besar bangsawan Ptolemaik terhanyut dalam kemewahan, Kleopatra punya minat lain: politik, diplomasi, dan seni berbicara.
Ia bukan hanya mempelajari buku, ia mengamati. Ia memperhatikan bagaimana para duta besar Romawi berbicara. Ia memperhatikan bagaimana rakyat Mesir memandang penguasa. Ia memperhatikan bagaimana keputusan kecil bisa memicu gejolak besar. Ia memperhatikan bagaimana uang, loyalitas, dan ambisi bergerak di balik layar istana. Pada usia ketika remaja lain sibuk pesta dan musik, Kleopatra sibuk memahami kekuatan. Banyak sejarawan meyakini bahwa Kleopatra tumbuh dengan kesadaran bahwa takhta Mesir tidak akan jatuh begitu saja ke pangkuannya. Ia harus merebutnya. Ia harus memenangkannya melalui kecerdasan, pengaruh, dan keberanian. Ketika Kleopatra berusia sekitar 11 atau 12 tahun, ayahnya kembali ke Mesir dengan dukungan militer Romawi, khususnya dari Gaius Pompeius Magnus atau Pompei. Namun, kemenangan ayahnya memiliki harga. Pajak Mesir melonjak, ekonomi runtuh, rakyat semakin menderita, dan Mesir secara tidak langsung menjadi pelayan Roma. Para bangsawan Alexandria semakin membenci Ptolemui XII karena mereka tahu raja mereka kini hanyalah boneka yang hidup berkat kebelas kasihan Romawi. Kleopatra melihat bagaimana ayahnya kehilangan rasa hormat rakyat. Dari sinilah ia memahami pelajaran lain yang sangat penting. Penguasa yang bergantung pada kekuatan asing akan selalu rapuh. Ini pula yang membuat Kleopatra kelak berani menghadapi Romawi, bukan tunduk total padanya. Di usia remaja akhir, Kleopatra mulai dipersiapkan untuk menjadi penerus ayahnya. Namun tidak ada yang mudah. Dinasti Ptolemoik memiliki aturan tidak tertulis. Putra laki-laki lebih diutamakan, saudara harus menikah untuk mempertahankan garis keturunan. Setiap penguasa baru harus mendapat persetujuan Roma. Jadi, meskipun Kleopatra pintar dan karismatik, posisinya tidak aman. Ia tahu bahwa suatu hari ia harus membuktikan dirinya bukan hanya pewaris, tetapi pemimpin. Ia mulai membangun hubungan dengan pendeta-pendeta Mesir, memahami ritual kuno, dan mempelajari bagaimana Firaun masa lalu meraih kekuasaan. Ia juga mendekati kaum cendekiawan dan birokrat istana, orang-orang yang tahu cara menjalankan negara. Sementara saudara-saudaranya sibuk menikmati hidup istana, Kleopatra sibuk menyiapkan diri untuk perang takhta yang ia tahu suatu hari akan meletus. Meski tidak ada catatan lengkap tentang masa kecil Kleopatra, para sejarawan sepakat tentang satu hal. Kleopatra muda memiliki ambisi yang jauh lebih besar daripada saudara-saudaranya. Ia tumbuh dalam dunia yang mengajarkannya bahwa kekuasaan tidak diwariskan, melainkan diperjuangkan. Bahwa kecerdasan bisa menjadi senjata paling mematikan. Bahwa Mesir sedang berada dalam bahaya, bahwa dinastinya berada di tepi kehancuran, dan bahwa Romawi akan mengambil alih bila ia gagal. Dari semua pelajaran itu, Kleopatra tumbuh sebagai sosok yang siap menghadapi dunia. Tidak ada yang membayangkan bahwa gadis kecil itulah kelak akan menantang dua tokoh terbesar Republik Romawi, yaitu Julius Caesar dan Mark Antony. Namun perjalanan itu baru akan dimulai. Bayangkan layar video perlahan masuk ke istana Alexandria. Suara langkah para penjaga bergema di koridor marmer dan di balik pintu-pintu yang tampak tenang. Ratusan intrik sedang menunggu kesempatan untuk meledak. Di tengah suasana itu, seorang perempuan muda bernama Kleopatra VII bersiap memasuki panggung besar kekuasaan. Namun, untuk naik ke tahta Mesir, ia harus melawan musuh yang paling sulit, darah dagingnya sendiri. Pada tahun 51 sebelum Masehi, Ptolemui XII Auletes, ayah Kleopatra, mengambil napas terakhir setelah bertahun-tahun memerintah di bawah bayang-bayang Roma. Wafatnya raja tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, itu seperti membuka pintu baru bagi ambisi, konspirasi, dan perebutan kekuasaan yang sudah mengakar di dinasti Ptolemaik. Sesuai tradisi, tahta Mesir diwariskan kepada Kleopatra VII berusia sekitar 18 tahun, Ptolemui XII III, adik laki-lakinya yang baru berusia 10-11 tahun.
mereka diwajibkan menikah untuk mempertahankan kemurnian garis Ptolemaik. Secara teori, mereka harus memerintah bersama. Secara praktik, keduanya sudah berada di jalur konflik yang tak bisa dihindari. Mesir mendapatkan dua penguasa muda, tapi hanya satu yang benar-benar siap memerintah, Kleopatra. Sejak hari pertama penobatannya, Kleopatra menunjukkan ambisi besar. Ia tidak mau menjadi ratu simbolik. Ia ingin menjadi penguasa sepenuhnya, bukan sekedar pendamping bocah laki-laki yang dikendalikan penasehat licik. Ia membuat keputusan sendiri. Ia menandatangani dokumen pemerintahan tanpa mencantumkan nama Ptolemy XII. Ia tampil sebagai ratu tunggal di banyak kesempatan publik. Ia mendekati pendeta Mesir dan memperkuat citra dirinya sebagai Fir'aun sejati. Kleopatra menolak menjadi bayangan, dan itu membuat musuhnya semakin banyak. Karena ketika seorang perempuan cerdas berani mengambil alih kekuasaan, orang-orang yang selama ini mendompleng kekuasaan merasa terancam. Kleopatra sebenarnya bukan hanya berhadapan dengan saudara laki-lakinya. Musuh terbesarnya adalah orang-orang yang mengendalikan adiknya. Tiga tokoh utama muncul sebagai antagonis besar dalam hidup Kleopatra. Pothinus, kasim istana yang kuat, licik, dan sangat ambisius. Achiras, jenderal pasukan Mesir yang keras dan haus kemenangan. Theodotus, guru retorika Ptolemy XII, yang piawai membuat cara berpikir Ptolemy XII. Mereka melihat Kleopatra sebagai ancaman besar. Selama Kleopatra memerintah, kekuasaan mereka hilang. Selama Ptolemy XII lebih dominan, mereka bisa memegang kendali. Maka mereka mulai menyebarkan fitnah, memecah dukungan Kleopatra, dan menyusun plot untuk menggulingkannya. Meskipun cerdas, Kleopatra menghadapi tiga masalah besar. Pertama, penasihat Ptolemy XII menguasai pasukan Mesir. Kedua, krisis ekonomi sedang memuncak mempengaruhi dukungan rakyat. Ketiga, Roma sedang sibuk dengan perang saudara sehingga sulit baginya mencari sekutu. Pothinus dan para sekutunya kemudian menjalankan rencana besar. Mereka menghapus nama Kleopatra dari dokumen resmi, mengusir pendukungnya, dan perlahan mengisolasinya dari kekuasaan. Pada akhirnya, kudeta terjadi. Kleopatra dipaksa melarikan diri dari Alexandria untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam sekejap, ratu muda itu lebih memilih pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Kleopatra melarikan diri ke timur, kemungkinan ke wilayah Pelusium atau bahkan ke Suriah. Di sana, ia mulai mempersiapkan sesuatu yang berbahaya. Kembalinya ia ke Mesir dengan kekuatan militer. Ia mengumpulkan tentara bayaran Arab, membangun jaringan sekutu, dan merancang strategi untuk merebut kembali tahtanya. Pada usia sekitar 22 tahun, Kleopatra sudah menunjukkan pola kepemimpinannya. Berani mengambil resiko, tak mudah menyerah, selalu mencari celah dalam situasi sulit. Namun ia menghadapi satu masalah besar. Roma, kekuatan yang kini menentukan siapa yang berhak memerintah Mesir. Dan tak lama kemudian, kesempatan besar itu datang. Bayangkan Alexandria pada malam itu. Angin Mediterania berhembus di antara tiang-tiang marmer, lampu-lampu minyak menyala di lorong-lorong istana, dan suara langkah prajurit Romawi menggema. Kota itu berada di bawah tekanan, bukan oleh serangan perang, tetapi oleh sesuatu yang lebih berbahaya, politik. Di tengah kegaduhan itulah Kleopatra memulai salah satu langkah paling berani dalam sejarah dunia. Langkah yang bukan hanya mengubah nasib Mesir, tetapi juga mengubah arah politik Kekaisaran Romawi. Tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar tiba di Alexandria untuk mendamaikan perang saudara antara Kleopatra dan adiknya, Ptolemy XIII. Namun Kleopatra dilarang memasuki istana, dijauhkan dari perundingan, dan disisihkan oleh kubu politik yang mengendalikan adiknya. Tetapi Kleopatra bukan perempuan yang menunggu nasib. Ia menciptakan nasibnya sendiri. Malam itu, bersama pelayannya Apollodorus, Kleopatra menyelinap ke istana.
Legenda menyebut ia digulung dalam karpet atau kantong goni lalu dibawa ke kamar Caesar. Apakah kisah itu dilebih-lebihkan? Mungkin. Tetapi satu hal pasti, Cleopatra muncul di hadapan Caesar dengan cara paling dramatis yang pernah dicatat sejarah. Sejarawan Romawi menulis bahwa Caesar terpesona bukan hanya oleh kecantikannya, tetapi terutama oleh kecerdasan, kehadiran, dan keberanian Cleopatra. Ia bukan sekedar ratu muda yang meminta bantuan. Ia datang sebagai pemimpin yang memahami geopolitik Mesir dan Roma secara mendalam. Ketika banyak orang modern melihat hubungan Cleopatra dan Caesar sebagai kisah cinta romantis, sejarah memberi kita gambaran yang jauh lebih kompleks. Ya, ada ketertarikan pribadi. Tetapi inti hubungan mereka, seperti kebanyakan aliansi besar dalam sejarah, adalah politik. Mesir adalah negara kaya gandum, emas, dan pelabuhan strategis. Roma membutuhkan Mesir. Cleopatra membutuhkan Roma untuk mengamankan tahtanya. Caesar membutuhkan sekutu yang dapat mengimbangi pengaruh rival-rivalnya di Senat. Maka keduanya membentuk aliansi yang menguntungkan kedua pihak. Cleopatra mendapatkan dukungan militer dan legitimasi politik. Caesar mendapatkan sumber daya Mesir serta stabilitas di Mediterania Timur. Roma mendapatkan akses langsung ke ekonomi terbesar di Afrika Utara. Namun aliansi itu lebih dari sekedar kesepakatan dingin. Keduanya sama-sama cerdas, sama-sama ambisius, dan sama-sama terbiasa bergerak di antara intrik kekuasaan. Koneksi personal pun tumbuh. Di Alexandria, mereka hampir selalu terlihat berdiskusi panjang lebar tentang politik, astronomi, filsafat, bahkan sejarah Yunani. Cleopatra menguasai 9 bahasa. Caesar menyukai percakapan intelektual. Mereka menjadi pasangan yang nyaris tak terkalahkan, pemikir dan pemimpin. Dengan Caesar berada di pihak Cleopatra, kubu Ptolemy 13 panik. Mereka memobilisasi pasukan dan mengepung istana. Pecahlah Perang Alexandria, salah satu konflik paling dramatis di zaman Helenistik. Cleopatra dan Caesar terkepung, gudang makanan terbakar, pasokan air diblokir. Malam-malam mereka penuh suara panah dan teriakan prajurit. Namun keduanya tetap bertahan. Caesar memanggil bala bantuan Romawi. Cleopatra meski sedang hamil tetap berada di dekat pusat komando. Ketegarannya menjadi simbol bagi para pendukungnya. Pertempuran memuncak dengan tenggelamnya Ptolemy 13 di Sungai Nil ketika ia mencoba melarikan diri. Cleopatra menang, dan Caesar memastikan ia menjadi satu-satunya penguasa Mesir, meskipun secara formal ia berbagi tahta dengan adik laki-laki lainnya, Ptolemy 14, yang sebenarnya tidak memiliki kekuasaan nyata. Sesudah perang, Cleopatra memindahkan pusat kegiatan istana ke lokasi yang lebih aman. Alexandria kembali hidup dan menjadi pusat dunia Helenistik seperti semula, tetapi kini dengan pengaruh Romawi yang semakin kuat. Cleopatra dan Caesar menghabiskan berbulan-bulan bersama. Mereka berkeliling Sungai Nil dalam kapal kerajaan yang megah, sebuah iring-iringan yang disebut para sejarawan sebagai ekspedisi kerajaan paling spektakuler di zaman itu. Bagi Cleopatra, perjalanan ini adalah cara untuk menunjukkan kepada Caesar kekayaan dan kekuatan Mesir. Bagi Caesar, perjalanan itu membuka matanya pada peradaban kuno yang bahkan lebih tua dari Romawi sendiri. Namun, Cleopatra lebih dari sekedar tuan rumah yang memamerkan negaranya. Ia memposisikan dirinya sebagai pewaris Firaun, ratu Helenistik, dan sekutu utama Roma. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang stabil dan berwibawa, sebuah citra yang penting untuk masa depan anaknya kelak. Pada tahun 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra, Ptolemy 15 Philopator Caesar, yang oleh rakyat lebih dikenal sebagai Caesarion, Caesar kecil. Kelahiran Caesarion membawa dampak politik besar. Bagi Cleopatra, Caesarion adalah simbol legitimasi dan penerus dinasti Ptolemaik. Bagi Caesar, secara publik, ia tidak pernah mengakui Caesarion sebagai putra resminya, mungkin karena tekanan politik Roma. Bagi musuh-musuh Caesar,
Kelahiran Caesarion adalah ancaman. Dunia dapat membayangkan Mesir dan Roma bersatu dalam satu garis keturunan. Melalui Caesarion, Cleopatra sebenarnya sedang memainkan strategi jangka panjang, menciptakan dinasti yang dapat berdiri di antara dunia Romawi dan dunia Mesir. Pada 46 sebelum Masehi, Cleopatra melakukan perjalanan ke Roma untuk menemui Caesar. Ini bukan kunjungan biasa. Bayangkan suasana itu, seorang ratu Mesir memasuki kota terbesar di dunia, diiringi rombongan besar, kekayaan tumur, dan keanggunan yang belum pernah dilihat rakyat Roma. Cleopatra ditempatkan di salah satu villa Caesar. Patung dirinya ditempatkan di kuil Venus Genetrix, tindakan yang mengejutkan banyak tokoh senat. Kehadirannya mengguncangkan politik Roma. Sebagian rakyat kagum, sebagian pejabat ketakutan. Istri-istri bangsawan waspada. Nama Cleopatra menjadi topik umum di pasar-pasar Roma. Di jalan-jalan, orang membicarakannya sebagai ratu yang berani, misterius, dan penuh strategi. Namun, kunjungan itu tak berlangsung lama. Pada 44 SM, Caesar dibunuh oleh konspirator senat. Dengan kematian Caesar, posisi Cleopatra di Roma runtuh seketika. Ia segera kembali ke Mesir dengan Caesarion, dengan duka cita, dan dengan kesadaran bahwa nasibnya kembali berada di tangan sejarah. Hubungan Cleopatra dan Caesar berakhir bukan dengan kekalahan, tetapi dengan tragedi pembunuhan politik. Namun aliansi itu meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Cleopatra memperkuat kedudukan Mesir sebagai negara yang tetap independen. Ia memastikan garis penerus melalui Caesarion. Caesar memperluas pengaruh Roma di wilayah timur. Dunia melihat munculnya jaringan kekuasaan baru yang akan memuncak di era Mark Antony. Kematian Caesar tidak mematahkan ambisi Cleopatra. Sebaliknya, itu menjadi awal babak baru. Sebuah babak yang akan mempertemukannya dengan salah satu jenderal terbesar Romawi, yaitu Mark Antony. Dan dari sanalah, sejarah memasuki salah satu kisah politik paling dramatis dalam peradaban manusia. Mark Antony mendapatkan wilayah timur dari Yunani sampai Mesir, sebuah hamparan luas yang kaya, strategis, dan penuh intrik. Tetapi untuk mengamankan semua itu, Antony membutuhkan dukungan logistik, kapal, emas, gandum, dan pasukan. Dan tidak ada penguasa yang bisa memberinya semua itu selain Cleopatra, Ratu Mesir, yang kini memerintah dengan kekuatan penuh setelah kematian Caesar. Jika kisah Cleopatra dan Caesar adalah permulaan badai, maka kisah Cleopatra dan Mark Antony adalah puncak dari badai itu sendiri. Sebuah pertemuan antara dua penguasa besar yang sama-sama ambisius, sama-sama keras kepala, dan sama-sama memiliki visi besar bagi dunia timur. Namun pada akhirnya, dua tokoh ini juga sama-sama berjalan menuju tragedi terbesar dalam sejarah kuno. Mari kita kembali ke tahun 41 sebelum Masehi, masa ketika dunia berada dalam ketidakpastian dan sejarah sedang menunggu siapa yang akan menjadi penguasa tunggal Romawi selanjutnya. Kematian Julius Caesar telah mengguncang dunia. Kekosongan kekuasaan membuat para tokoh Romawi saling berebut posisi. Dari kekacauan itu lahirlah triumvirat kedua, sebuah aliansi tiga pemimpin kuat. Mark Antony, jenderal terbaik Caesar; Octavianus, anak angkat sekaligus pewaris sah Caesar; Lepidus, politisi yang menjadi penyeimbang kekuatan. Ketiganya membagi wilayah. Antony pun mengirim panggilan diplomatik. Cleopatra diminta datang ke Tarsus, sebuah kota di Asia Kecil, untuk menjelaskan posisinya dalam politik pasca Caesar. Namun, Cleopatra tahu panggilan itu adalah ujian. Antony ingin melihat apakah Mesir akan tunduk atau bernegosiasi. Dan Cleopatra tidak pernah datang untuk tunduk. Inilah salah satu adegan paling ikonik dalam sejarah dunia. Cleopatra tidak datang dengan pakaian diplomatik biasa. Ia datang sebagai seorang ratu yang mewakili peradaban ribuan tahun. Kapalnya berlapis emas, layar-layarnya terbuat dari kain ungu kerajaan, dan dayungannya bergerak serempak dengan harum dupa memenuhi udara. Cleopatra tampil mengenakan pakaian Dewi Isis, lengkap dengan mahkota, gaun, dan simbol-simbol keilahian Mesir. Penduduk Tarsus berbondong-bondong mendekati sungai. Mereka tidak pernah melihat kehadiran ratu seperti itu sebelumnya.
Antoni pun tersentak, bukan oleh kecantikan Cleopatra semata, tetapi oleh pertunjukan kekuasaan yang begitu terencana. Ketika Cleopatra turun dari kapal, Antoni berusaha mengundangnya ke jamuan makan. Namun Cleopatra menolak. Halus. Yang mengundang halus datang, begitu kira-kira pesannya. Antoni pun datang ke kapalnya. Dan di sanalah sejarah berubah. Antoni mendapati Cleopatra bukan hanya ratu yang elegan, tetapi juga pemimpin yang memahami diplomasi tingkat tinggi. Mereka berbicara sepanjang malam tentang Mesir, Roma, strategi perang, ambisi, dan tentang apa yang akan terjadi pada dunia setelah Caesar. Sejak malam itu, Antoni tahu satu hal. Cleopatra bukan sekedar penguasa timur, ia adalah kekuatan sejarah. Aliansi yang menguntungkan keduanya. Cleopatra memiliki kepentingan. Antoni pun begitu. Cleopatra ingin melindungi Mesir dari intervensi Roma, menegaskan posisi Caesarion sebagai pewaris sah dinasti Ptolemik, mengembalikan wilayah-wilayah Mesir yang dicuri sejak era Ptolemik. Antoni ingin memperkuat kekuasaannya di timur, mendapatkan dana untuk kampanye perang melawan Parthia, dan menciptakan stabilitas yang tidak bisa diberikan Octavianus di Roma. Maka, terbentuklah sebuah aliansi yang saling menguntungkan, namun juga sangat berbahaya. Antoni tinggal di Alexandria selama berbulan-bulan. Cleopatra menunjukkan kekayaan Mesir, biblioteka, sekolah filsafat, laboratorium, pelabuhan, dan kemampuan Mesir menggerakkan kapal perang dalam jumlah besar. Antoni terpesona oleh kekayaan itu, tetapi lebih terpesona lagi oleh cara Cleopatra memerintah, tegas, cerdas, dan karismatik. Hubungan pribadi pun berkembang. Dan di Alexandria, kehidupan mereka berubah menjadi semacam legenda. Sejarawan Romawi yang dibentuk oleh propaganda politik Octavianus menggambarkan Cleopatra dan Antoni hidup dalam pesta-pesta mewah. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ya, mereka membentuk The Inimitable Livers, sebuah kelompok elit yang sering berdiskusi sambil berpesta. Namun kegiatan mereka tidak melulu soal kemewahan. Banyak catatan menunjukkan malam-malam itu dipenuhi diskusi tentang strategi perang, filsafat Yunani, rencana pembagian wilayah timur, dan mimpi-mimpi masa depan bagi anak-anak mereka. Dari hubungan itu lahirlah 3 anak, yaitu Alexander Helios, Cleopatra Selene, dan Ptolemy Philadelphus. Tetapi sejak titik ini, Antoni dan Cleopatra tidak lagi sekedar pasangan. Mereka adalah proyek strategis bersama, 2 tokoh besar yang saling membutuhkan untuk menciptakan kekuatan baru di dunia timur. Salah satu tujuan utama Antoni adalah merebut kembali wilayah Romawi yang hilang ke Parthia. Cleopatra menyokong Antoni dengan ribuan pasukan, kapal perang, suplai gandum, dan dana dalam jumlah besar. Perang ini berat. Antoni mengalami kekalahan besar pada 306 sebelum Masehi. Namun Cleopatra tidak menarik dukungannya. Justru, ia memperkuat Antoni ketika banyak sekutu lainnya mundur. Inilah momen yang membuat Antoni semakin bergantung pada Mesir. Sebuah ketergantungan yang dimanfaatkan oleh Octavianus di Roma untuk membangun propaganda. Pada tahun 34 sebelum Masehi, Antoni dan Cleopatra menggelar upacara megah di Alexandria dalam apa yang dikenal sebagai Donations of Alexandria. Antoni membagi wilayah-wilayah besar di timur kepada Cleopatra dan anak-anaknya. Caesarion dinobatkan sebagai raja di antara raja. Cleopatra diberi gelar Ratu seluruh dunia timur. Anak-anak mereka mendapat wilayah yang luas, termasuk Armenia, Libya, Kyrenia, dan sebagian Suriah. Di mata rakyat Alexandria, ini adalah peristiwa monumental. Namun bagi Roma, terutama bagi Octavianus, ini adalah pengkhianatan. Bagi banyak senator, Antoni dianggap lebih Mesir daripada Romawi. Dan propaganda mulai menggambarkannya sebagai seseorang yang sudah kehilangan kejayaan Romawinya karena pesona Cleopatra. Octavianus menggunakan setiap ancaman politik ini untuk membangun narasi bahwa Antoni akan memberikan Roma kepada Cleopatra. Sebuah narasi yang akhirnya menyulit perang terbesar antara keduanya. Octavianus tampil sebagai penyelamat Roma. Antoni tampil sebagai pengkhianat yang dikendalikan oleh Ratu Timur. Propaganda berjalan habis-habisan. Patung Cleopatra digambarkan sebagai monster mitologis.
Antony disebut telah meninggalkan identitas Romawinya. Caesarion digambarkan sebagai ancaman bagi hak Octavianus sebagai pewaris Caesar. Pada akhirnya, konflik ini bukan tentang cinta atau kecemburuan. Ini adalah perang antara dua visi. Visi Antony Cleopatra, dunia timur yang kuat, berdaulat, dan berdampingan dengan Roma. Versus visi Octavianus, Roma tunggal, pusat dunia, tanpa pesaing. Dan ketika dua visi ini bertabrakan, dunia kuno memasuki fase terakhirnya, menuju perang yang tak terhindarkan. Bagi Cleopatra, Mark Antony bukan sekedar sekutu atau kekasih. Ia adalah rekan strategi terbesar sejak Caesar. Namun Cleopatra juga tahu bahwa perang dengan Roma tak bisa dihindari. Ia mempersiapkan armada kapal raksasa, pasukan gabungan Mesir Yunani, persediaan makanan untuk perang laut jangka panjang, dan Antony, yang kini terjerumus dalam persaingan politik mematikan, bersiap untuk perang. Perang itu, perang terbesar antara Timur dan Barat, akan memuncak di Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Tetapi sebelum tragedi itu terjadi, bab ini berakhir di momen ketika Antony dan Cleopatra berdiri bersama di depan dunia, memegang kekuasaan besar, namun juga berhadapan dengan musuh yang jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Jika hubungan Cleopatra dan Mark Antony adalah aliansi dua kekuatan besar, maka perang melawan Octavianus adalah panggung terakhir yang menentukan apakah mereka akan menjadi legenda kejayaan atau legenda kehancuran. Dan sejarah memilih yang kedua. Bab ini membawa kita ke masa paling gelap dalam hidup Cleopatra, saat seluruh dunia yang ia bangun mulai runtuh satu persatu. Tahun 32 sebelum Masehi, Eropa dan Timur Tengah sudah mulai berdesir-desir oleh kabar perang. Antony dan Cleopatra disebut-sebut tengah mengumpulkan armada terbesar yang pernah Mesir bangun dalam puluhan tahun. Di Roma, Octavianus makin agresif membentuk opini publik. Ia memposisikan dirinya sebagai pelindung tradisi Romawi, sementara Antony dan Cleopatra digambarkan sebagai ancaman timur yang ingin menghancurkan Roma dari dalam. Octavianus sangat cerdas dalam propaganda. Ia memperlihatkan kepada Senat wasiat Antony yang isinya membagi wilayah Romawi Timur kepada Cleopatra dan anak-anaknya. Apakah dokumen itu asli atau manipulasi? Sejarawan masih berdebat sampai hari ini. Namun dampaknya jelas, rakyat Roma murka. Dan sekali opini publik terbentuk, perang tinggal menunggu waktu. Roma pun mengumumkan perang, bukan kepada Antony, namun kepada Cleopatra. Ini memperjelas satu hal. Octavianus ingin menjadikan Cleopatra sosok musuh utama, ancaman timur, ratu berbahaya yang harus dijatuhkan demi keselamatan dunia Romawi. Bagi Cleopatra, ini bukan hanya perang melawan Roma. Ini adalah perang untuk kelangsungan Mesir. Cleopatra menyadari bahwa perang darat dengan Roma hampir mustahil dimenangkan. Maka ia memilih kekuatan terbaik Mesir, angkatan laut. Di pelabuhan Alexandria, kapal-kapal raksasa dibangun sepanjang tahun. Kapal Trireme dan Quinquireme dengan lambung besar. Kapal pertempuran berat dengan pemanah Mesir dan prajurit Yunani. Persediaan gandum, air dan persenjataan bertumpuk di dek. Mark Antony membawa pengalaman militernya. Cleopatra membawa logistik dan armada. Bersama, mereka membentuk kekuatan gabungan yang sangat kuat, setidaknya di atas kertas. Titik berkumpul armada adalah Actium, sebuah teluk di Yunani. Disinilah nasib dua penguasa itu akan ditentukan. Tanggal 2 September 31 sebelum Masehi. Pagi itu, langit Actium cerah namun suasana tegang seperti sebelum badai besar. Di satu sisi, armada Antony Cleopatra dengan kapal-kapal besar. Di sisi lain, armada Octavianus yang dipimpin Agrippa, seorang jenius strategi laut. Banyak ahli menyebut bahwa Antony sebenarnya tidak ingin berperang di laut. Kapal-kapalnya terlalu berat, sulit bermanuver. Namun Cleopatra berkesiras mempertahankan suplai jalur laut. Keputusan ini menjadi salah satu penentu nasib armada mereka. Pertempuran dimulai. Panah, tombak dan bola api saling meluncur. Kapal Cleopatra berusaha memecah blokade, namun armada Octavianus jauh lebih lincah. Lambat laun,
formasi Antoni melemah. Dan di titik kritis itulah Kleopatra mengambil keputusan yang masih diperdebatkan sejarah. Ia memerintahkan kapal-kapal Mesir untuk mengerobos keluar dari pertempuran dan menuju Laut Tengah, menarik diri dari Actium. Apakah itu keputusan panik, strategi terpaksa, atau rencana untuk menyelamatkan logistik agar perang dapat berlanjut di Mesir? Jawabannya masih misteri. Namun bagi Antoni, keputusan Kleopatra berarti sesuatu yang lebih dalam. Ia memilih mengikuti Kleopatra daripada meneruskan perang. Antoni melompat ke kapal Kleopatra, meninggalkan armadanya. Keputusan ini membuat pasukan Rome bergembira dan pasukan sendiri kacau. Armada Antoni runtuh. Actium menjadi titik balik. Dan sejak hari itu, Antoni dan Kleopatra tidak lagi menghadapi perang untuk menundukkan Roma. Mereka sedang menghadapi perang untuk bertahan hidup. Kapal Kleopatra dan Antoni mencapai Mesir setelah perjalanan panjang. Mereka berharap dapat menghimpun kekuatan baru dan mempersiapkan perlawanan terakhir. Namun kabar kekalahan Actium menyebar cepat, dan sekutu-sekutu Antoni mulai membelot satu persatu. Bagi banyak pemimpin lokal di timur, mendukung Antoni kini sama saja dengan bunuh diri politik. Roma terlalu kuat. Kleopatra dan Antoni dianggap kapal tenggelam yang tak lagi menjanjikan kemenangan. Alexandria, kota yang dulu menjadi simbol kejayaan mereka, perlahan berubah menjadi kota yang ketakutan. Pasar sepi, tentara mulai gelisah. Kabar-kabar dari Roma semakin membuat penduduk panik. Namun Kleopatra tetap berpegang pada satu harapan, bahwa Mesir masih bisa bertahan. Octavianus setelah memastikan kemenangan di Actium bergerak cepat. Pasukannya menaklukkan kota demi kota di timur dan dalam waktu singkat, ia mencapai gerbang Mesir. Pertempuran darat pun terjadi, bukan di Alexandria secara langsung, melainkan di wilayah sekitarnya. Antoni mencoba menghalangi, tetapi pasukannya lemah dan moral mereka hancur. Kleopatra mengkonsentrasikan pasukan di Alexandria sebagai pertahanan terakhir. Pada saat-saat inilah, Antoni memperlihatkan sisi tragisnya. Ia berjuang bukan lagi sebagai pemenang perang Romawi, tetapi sebagai seorang jenderal yang sedang kehilangan segalanya, kekuasaan, pasukan, dan mungkin masa depan. Di sisi lain, Kleopatra mulai mempersiapkan rencana cadangan. Ia membangun gudang-gudang penyimpanan emas, menyiapkan kapal-kapal cadangan, bahkan menguji kemungkinan untuk melarikan diri bersama Kaisarion jika Mesir benar-benar jatuh. Tetapi pada akhirnya, kekuatan Roma terlalu besar. Alexandria tidak bisa bertahan lebih lama. Saat pasukan Octavianus memasuki Alexandria, berita buruk muncul. Salah satu komandan Antoni mengkhianatinya dan menyerahkan armada terakhir kepada musuh. Antoni putus asa. Ia merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Ketika mendengar kabar palsu bahwa Kleopatra telah meninggal di mausoleum pribadinya, Antoni kehilangan semangat hidup. Ia menusukkan pedang ke tubuhnya, sebuah tindakan tragis yang dikenal sebagai salah satu adegan paling menyakitkan dalam sejarah Romawi. Sebelum meninggal, ia dibawa ke tempat Kleopatra bersembunyi. Kleopatra menangis melihat Antoni sekarat di hadapannya. Dengan tangan berlumur darah, Antoni mengucapkan kata-kata terakhir yang kelak menjadi simbol cinta dan kehancuran. Jangan takut, kemenangan besar masih akan menjadi milikmu. Tak lama setelah itu, Mark Antony meninggal. Dunia kehilangan salah satu jenderal terkuatnya. Dengan Antoni tiada, Kleopatra kini sendirian, ratu tanpa sekutu, pemimpin tanpa tentara, dan simbol dunia timur yang berada di ujung kehancuran. Octavianus akhirnya memasuki Alexandria tanpa perlawanan berarti. Mesir, negara yang pernah diperintah oleh para Firaun, pusat ilmu pengetahuan dan salah satu peradaban terbesar dunia, kini berada di ambang menjadi provinsi Romawi. Namun sebelum semuanya selesai, masih ada satu bab terakhir dari kisah Kleopatra, dan bab itu akan menjadi legenda besar yang hidup selama 2000 tahun. Disinilah segala kisah cinta, perang, dan intrik berakhir. Pada tahun 30 sebelum Masehi,
Alexandria, kota yang pernah menjadi jantung peradaban dunia, berada dalam diam yang mencekam. Kapal-kapal Octavianus memenuhi pelabuhan. Menara Pharos berdiri seperti saksi yang tak berdaya. Mesir, yang selama berabad-abad menjadi tanah para raja dan dewa, sedang berada di ambang runtuh. Dan di tengah kota yang dipenuhi bisikan ketakutan, Cleopatra, wanita yang pernah menggetarkan dua penguasa terkuat dunia, menunggu akhir takdirnya. Kematian Antoni membuat Cleopatra benar-benar sendirian. Mesir telah jatuh, istana telah dikepung, dan dari Roma, Octavianus menginginkan Cleopatra hidup bukan sebagai ratu, melainkan sebagai trofi politik. Ia ingin membawanya ke Roma, mempermalukannya di depan publik, seperti nasib para raja yang ditaklukkan. Cleopatra tahu itu berarti akhir dari martabatnya. Ia, yang lahir dari garis panjang para Firaun dan Ptolemaik, tidak akan membiarkan dirinya menjadi tontonan di jalanan Roma. Beberapa sumber kuno menggambarkan Cleopatra sebagai wanita yang mempersiapkan kematiannya dengan ketenangan seorang ratu sejati. Ia dimandikan oleh dayang-dayangnya, mengenakan pakaian kebesaran berwarna emas, dan menghiasi dirinya dengan perhiasan yang dulu ia kenakan ketika pertama kali muncul di hadapan Caesar. Ia ingin mati sebagai ratu Mesir, bukan sebagai tawanan Roma. Versi paling terkenal mengatakan bahwa Cleopatra memilih kematian dengan cara digigit ular kobra Mesir atau asp. Ular itu dibawa dalam sebuah keranjang buah ara dan menggigit lengannya, membuat racun menyebar perlahan hingga ia meninggal tanpa banyak rasa sakit. Namun sejarawan modern memperdebatkannya. Beberapa teori mengatakan, ia menggunakan campuran racun yang telah ia persiapkan jauh sebelumnya. Ia menelan ramuan mematikan yang terbuat dari opium, wolfsbane, dan hemlock. Atau ia menusuk dirinya dengan jarum berisi racun cair. Kita tak pernah tahu versi mana yang benar. Namun satu hal jelas, Cleopatra memilih caranya sendiri, menolak tunduk pada kehinaan dan menjaga martabat Mesir hingga detik terakhir hidupnya. Ketika pasukan Octavianus menemukan tubuhnya, Cleopatra berbaring di tempat tidurnya dengan wajah tenang, seolah hanya tertidur. Dan di sampingnya, dua pelayannya setia telah menemui takdir yang sama. Dengan kematian Cleopatra, berakhirlah dinasti Ptolemaik yang telah berkuasa sejak era Alexander Agung. Mesir sebagai kerajaan merdeka berganti menjadi provinsi Roma, era Firaun setelah ribuan tahun memerintah Sungai Nil. Putranya Caesarion yang menjadi harapan terakhir untuk mempertahankan dinasti dieksekusi atas perintah Octavianus. Sejarah mencatat, ia dibunuh agar tidak ada lagi keturunan Caesar yang dapat mengklaim kekuasaan. Dan dengan itu, Mesir masuk ke dalam sejarah baru, bukan lagi sebagai pusat imperium, tetapi sebagai salah satu provinsi terkaya Roma. Setelah 2000 tahun, Cleopatra tetap hidup dalam imajinasi manusia. Ia bukan hanya tokoh sejarah, tetapi simbol seorang wanita yang menolak tunduk pada kekuatan dunia, yang mengorbankan segalanya demi tanah kelahirannya, dan yang memilih mati sebagai ratu ketimbang hidup sebagai tawanan.